Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Entis Sutisna, saat ini sebagai dosen tetap di Universitas Yapis Papua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video yang kami sajikan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus kami penuhi dalam rangka melengkapi pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya sendiri mengajar di bidang keilmuan manajemen keuangan. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah manajemen keuangan, kemudian manajemen keuangan daerah, etika dan bisnis. Pada mata kuliah yang saya akan ambilkan contoh adalah mata kuliah pada program studi manajemen, yaitu manajemen keuangan daerah, dan video yang kami sajikan merupakan pertemuan awal pada saat proses perkuliahan pertama kali di mata kuliah manajemen keuangan daerah. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, dan untuk deskripsi daripada mata kuliah ini memberikan pemahaman teori, analisis maupun keterampilan teknis yang berkaitan dengan kebijakan keuangan daerah di Indonesia, dan untuk meningkatkan pengetahuan teoritis tentang kebijakan publik maupun kebijakan ekonomi sektor publik. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan pada program studi manajemen, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kebudiluhuran dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kemudian ke-6, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ke-7, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian yang ke-9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang ke-10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Dan yang ke-11, memiliki sikap ilmuwan yang amalia dan senantiasa beramal yang ilmiah. Nah, sementara untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, memahami kebijakan keuangan pada tingkat nasional maupun daerah, fungsi kebijakan fiskal dan pembiayaan daerah. Kemudian yang kedua, memahami aspek politik dari kebijakan keuangan, kedudukan lembaga-lembaga pemerintah, kepentingan kebijakan, serta mekanisme pertanggungjawaban di antara lembaga-lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga, memahami kebijakan moneter, pengendalian inflasi adalah salah satu tolak ukur kinerja penting dari kebijakan publik. Siklus anggaran publik di Indonesia, anggaran pemerintah pusat atau daerah dipahami sebagai titik pembuatan daripada kebijakan politik. Kemudian yang keempat, memahami berbagai rumusan prioritas pembangunan nasional dan daerah pada transisi demokrasi serta sistem alokasi anggaran yang relevan, keterkaitan lembaga pemerintah di dalam sistem anggaran dan kebijakan fiskal yang berlaku. Kemudian yang kelima, memahami hubungan fiskal antara lembaga setelah dilaksanakannya kebijakan desentralisasi.
Kemudian yang keenam, memahami anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, politik kebijakan penerimaan pemerintah dari pajak, sumber-sumber non-pajak, retribusi, pinjaman luar negeri, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, memahami pembelanjaan atau pengeluaran dari anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sistem alokasi anggaran kepada departemen, alokasi DAU kepada daerah bagi hasil pusat daerah, serta proporsi alokasi pajak untuk pemerintahan daerah. Kemudian yang kedelapan, memahami struktur APBD, peran sektor publik di daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah, sistem pertanggungjawaban keuangan di sektor publik, terutama kaitan antara lembaga-lembaga eksekutif dengan pemeriksa dan lembaga legislatif. Untuk materi pembelajaran ini, dalam proses pembelajaran akan ada 14 materi yang akan saya sajikan kepada mahasiswa-mahasiswi, ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Materi-materi yang akan disajikan, yang pertama adalah pengenalan tentang manajemen keuangan daerah, kemudian yang kedua arti pentingnya anggaran sektor publik dan fungsi anggaran sektor publik, kemudian yang ketiga prinsip anggaran sektor publik, kemudian yang keempat jenis anggaran sektor publik, yang kelima berkaitan dengan teori politik keuangan publik dan kebijakan anggaran, yang keenam prinsip-prinsip pokok siklus anggaran, kemudian yang ketujuh perkembangan sistem anggaran sektor publik untuk di bagian pertama, kemudian yang perkembangan sistem anggaran sektor publik yang kedua, kemudian perkembangan sistem anggaran sektor publik yang ketiga, dilanjutkan dengan teori agensi, teori anggaran sektor publik ya, kemudian otonomi dan pengelolaan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sumber pendapatan daerah, dan terakhir adalah pelaksanaan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban APBD dan pengawasan keuangan daerah ya. Nah, selanjutnya di dalam mengukur prestasi mahasiswa, beberapa aspek yang dilakukan penilaian. Yang pertama itu sudah tentu akan dilihat daripada kehadiran, sikap, dan perilaku. Ini bobotnya adalah sekitar 15%. Kemudian melalui tugas individu dan kelompok, penilaiannya sebesar 10%. Kemudian ada games, quiz, dan lain sebagainya sekitar 10%. Dan UTS 20%, dan ujian akhir semester 40% ya. Selanjutnya dalam pembelajaran, metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran itu yang pertama diskusi ya, kemudian ada tanya jawab, studi kasus, kemudian mendengarkan dan memberikan tanggapan atas jawaban dari mahasiswa, dan juga adanya pemberian tugas ya. Kemudian untuk beberapa aspek asesmen juga saya melakukan mengoptimalkan ya pada pemanfaatan beberapa aplikasi digital dalam proses penilaian mahasiswa, yaitu dengan memudahkan pengumpulan tugas melalui aplikasi Google Form, kemudian juga melalui Google Drive ataupun quiz ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita lihat video pembelajaran di kelas pada saat pertemuan pertama saya bersama dengan mahasiswa-mahasiswi di Universitas Yabis Papua. Selamat menyaksikan. Hari ini pertemuan saya dan adik-adik mahasiswa sekalian pertama di semester ini. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang kebetulan diampu di semester ini, yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen keuangan daerah. Jadi hari ini kita akan mendengar ataupun membahas tentang satu semester ke depan itu materi manajemen keuangan daerah itu apa saja, dan hal apa saja yang didapatkan kita dari materi itu. Dan saya berharap semua untuk aktif dalam perkuliahan ini, di mana ini merupakan mata kuliah yang menurut saya sangat memberikan wawasan kita untuk melihat potret dari daerah kita ya. Kita bisa bicara Papua, bisa bicara tentang kota Jayapura ya. Jadi mata kuliah ini bisa memberikan wawasan untuk kita lebih memahami tentang kondisi keuangan daerah. Baik, sebelumnya saya kenalan dulu ya kan.
kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang seterusnya ya, tinggal berdua saja. Baik, saya mulai dulu ya. Saya juga kebetulan merupakan alumni di UNIAP. Saya lulus di tahun 1999, kemudian setelah selesai dari UNIAP lanjut di Ujian. Saya lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan juga ke S3 di Ujian. Kebetulan dua-duanya S2 S3 dan manajemen. Kemudian untuk selanjutnya kebetulan baru selesai tahun kemarin itu mengikuti PPAK S1 tahun program akuntansi Surabaya. Ini nomor HP saya, dan pemain kalau nanti ada hal-hal yang sifatnya perlu ditanyakan dari perpilihan ya, baik masalah tugas dan sebagainya bisa dilihat di HP maupun lainnya. Gitu ya. Baik, kita mulai dulu untuk RPS-nya. Kita akan lihat metode pembelajarannya bagaimana, kemudian silabusnya dan hal lain yang berkaitan dengan perkuliahan pada sore hari ini dan akan berlanjut nanti di satu semester ke depan ya. Ini untuk pembelajaran mata kuliah keuangan daerah ini ya, pertama kita berharap bahwa adik-adik semua itu bisa memahami tentang masalah kebijakan keuangan ya, berkaitan dengan baik di pusat maupun di daerah ya. Kemudian juga pada fungsi kebijakan pusat maupun kebijakan daerah. Jadi kalau kita bicara keuangan daerah, maka kita akan melihat model bagaimana sebenarnya kondisi daripada daerah ya. Kemudian yang kedua, diharapkan bahwa nanti adik-adik semua bisa memahami tentang aspek politik ya, dari kebijakan keuangan, kemudian kedudukan lembaga ya, pemerintah, kemudian kebijakan serta mekanisme dalam pertanggungjawaban. Ini menjadi penting karena apa? Karena bagaimanapun juga kebijakan keuangan, kalau kita bicara kebijakan daerah itu pasti akan melibatkan berbagai pertimbangan ya. Ini cukup menarik dan nanti kita akan bahas seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya untuk PMK yang ketiga itu adalah memahami berkaitan dengan kebijakan moneter ya, dan inflasi. Dan ini menjadi penting karena tadi inflasi itu menjadi tolak ukur yang penting di dalam ukur kinerja keuangan. Kemudian berikutnya juga di CPNK 4 ini juga diharapkan nanti adik-adik bisa memahami ya berbagai prioritas ya, dalam hal tadi pembangunan nasional, kemudian daerah, transformasi. Jadi ini cukup menarik ya, begitu juga dengan keterkaitan lembaga di dalam sistem anggaran ya, dari kebijakan fiskal. Kemudian berikutnya yang kelima juga diharapkan nanti adik-adik semua bisa memahami tentang hubungan fiskal ya antara lembaga setelah dilaksanakan kebijakan fiskalisasi. Ini menjadi menarik karena kita tahu bahwa awalnya kita menganut pola pemerintahan sentralisasi ya. Nanti dengan desentralisasi ini kita akan melihat hal-hal apa saja yang mungkin menarik, yang kira-kira apa perbedaannya kebijakan pemerintah yang dilakukan sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian berikutnya juga nanti kita akan mempelajari juga tentang, kita harapkan bahwa dalam pembelajaran ini adik-adik bisa memahami ya tentang anggaran pemerintah baik pada tingkat pusat ya, maupun daerah, serta berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap sumber-sumber non-pajak maupun retribusi ya. Jadi kalau kita bicara tadi masalah anggaran pemerintah, maka mungkin dalam skala kecil kita bisa melihat ya, kita pasti ya ke mana-mana pun pasti tidak akan pernah lari daripada pajak ya. Kita nonton kena pajak, kita mau parkir juga kena retribusi. Ini konsep-konsep ini nanti akan kita bahas ya. Kemudian berikutnya juga nanti di capaian pembelajaran yang ke-7 itu juga kita harapkan adik-adik bisa memahami tentang
pembelajaran ataupun pembelanjaan ya, maupun pengeluaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan kemudian berikutnya adalah alokasi dari anggaran kepada departemen, ya, alokasi DAU, dan kemudian bagi pusat daerah dan proporsi alokasi kepada kementerian daerah. Ini menjadi penting karena kita tahu mungkin contoh kayak Papua ya. Kita sekarang ini mendengar bagaimana ada DOP ya. Sekarang Papua jadi berapa provinsi sekarang? Jadi berapa provinsi sekarang Papua? Papua jadi provinsi sudah berapa jumlahnya sekarang? Kan sekarang ada Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Jadi sudah ada 6. Ada berapa? 6. Ada 6 provinsi. 6 provinsi itu menjadi menarik dari sisi studi. Karena apa? Kaitannya dengan tadi bagaimana transfer pemerintah pusat ke masing-masing daerah. Bahkan ada isu yang saat ini terjadi, pemerintah daerah Papua ada kesulitan keuangan. Karena apa? Karena alokasi dananya tersebar ke provinsi yang lain. Betul nggak? Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir nanti kita harapkan bahwa mata kuliah ini akan juga dari semua nanti memahami tentang struktur APBD. Karena begini, struktur APBD yang mungkin kita lihat ya, tahun ini APBD kota berapa? Yang tahu? 1,7 triliun. 1,7 triliun itu potretnya itu nanti akan kita lihat strukturnya dari mana yang didapat uangnya, kemudian pengeluarannya kemana. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari. Ya. Jadi struktur APBD itu bagaimana, kemudian peran sektor publik itu di daerah itu bagaimana. Ini bagaimana sektor-sektor yang melayani masyarakat itu bagaimana kontribusinya dari sisi penganggaran. Ya. Kemudian belanja daerah itu juga bisa meningkatkan kesehatan masyarakat atau ya. Kemudian pertanggungjawaban keuangan juga menjadi hal yang penting. Terutama tadi eksekutif, kemudian juga auditor dan juga lembaga legislatif. Nah, ini 8 ya capaian yang kita harapkan nanti adik-adik pada saat selesai mengikuti perkuliahan manajemen keuangan daerah ini bisa paham terhadap yang 8 capaian. Paham ya, nanti yang 8 ini bisa menjadi sumber kita dalam pemahaman selama 1 semester. Kemudian berikutnya nah ini ada 14 nanti pertemuan ya dengan 2 ujian ya. Nah ini ada beberapa materi yang nanti kita akan akan saya sampaikan langsung untuk 1 semester. Jadi 1 semester itu nanti mungkin pertama terus pengenalan mata kuliah dasar dulu dan sebentar tentang keuangan daerah. Kemudian nanti pertemuan kedua yaitu tentang arti pentingnya ya anggaran sektor publik dan anggaran sektor publik yang kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Kemudian berikutnya prinsip anggaran sektor publik. Kemudian yang keempat jenis anggaran sektor publik. Yang kelima tentang teori politik dan keuangan. Kemudian kebijakan anggaran, dan keenam prinsip pokok siklus anggaran. Ketujuh nanti setelah perkembangan sistem anggaran sektor publik ini ada 3 topik. Barulah nanti di pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester. Ya. Kemudian setelah ujian tengah semester nanti akan kita lanjutkan perkuliahan kita bersama dengan 7 pertemuan berikutnya ya. Jadi ada nanti perkembangan sistem anggaran sektor publik, itu juga lanjutan dari sebelumnya ya. Kita 2 pertemuan nanti bertambah. Kemudian yang 11 kita nanti membahas teori agensi dari teori anggaran sektor publik. Dan yang ke-12 ya, pertemuan ke-12 nanti tentang otonomi dan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang ke-13 kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dan yang ke-14 sumber pendapatan daerah. Dan nanti pertemuan ke-15 pelaksanaan APBD, penata usaha keuangan daerah, pertanggungjawaban APBD dan pengawasan keuangan daerah. Dan terakhir
nanti adalah juga akhir semester ya. Jadi kalau kita lihat dari materinya memang cukup full ya, jadi 14 pertemuan untuk materi dari saya langsung, dan nanti yang 2 itu UTS dan akhir semester, plus dengan nanti ada tugas-tugas yang tadi sudah disampaikan. Kemudian intinya bahwa yang saya harapkan adalah penugasan mungkin nanti ada kuis dan bisa disampaikan ya, bisa semua tepat waktu. Nah, ini beberapa kriteria penilaian ya, saya harapkan semuanya aktif ya, baik itu kuliah maupun tugas-tugas yang jadi kalau sudah memenuhi daripada item absen dari mulai semester ya, ujian akhir, absensi, kemudian tugas yang dilakukan, insya Allah bisa lulus ya, harapnya bukan hanya saya lulus. Begitu, ada yang ditanyakan dulu mungkin berkaitan dengan materi yang tadi saya sampaikan ya. Namanya siapa? Dasar Adelia. Ya, bagaimana? Izin bertanya bagaimana metode dalam pengumpulan tugas? Oh iya, kasih ya. Nah, karena tugas ini adalah salah satu indikator juga nanti akan menentukan ya dalam kelulusan adik semua, maka nanti tugas itu nanti akan ada kurs yang bisa berikan pada saat kuliah materi selesai. Itu nanti silakan di WA yang tadi nomor yang sudah saya sampaikan pertama, dan juga nanti bisa disampaikan di alamat email tadi ya. Nanti NLP akan saya kasih. Terima kasih ya di sini untuk semuanya seperti itu. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan di LPS, dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengenalan dasar tentang manajemen keuangan daerah ini. Ya. Jadi kalau bicara manajemen keuangan daerah, maka yang ada dalam benak kita adalah bagaimana sebenarnya pemerintah daerah itu mengalokasikan kemampuan sumber daya yang ada untuk pengembangan daerah. Jadi simpelnya itu adalah produknya itu APBD. Ya. Jadi kalau bicara manajemen keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah ya untuk memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ya. Kemudian ini mencakup juga dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya apa? Apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah ya dalam bentuk apakah itu proyek yang bentuk fisik maupun dukungan finansial kepada rakyatnya, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang. Ya. Jadi kalau misalkan adik-adik pernah lihat ada proyek di rumahnya, di komplek mungkin misalkan ada bikin jalan ya, bikin jembatan, betul nggak? Nah, itu adalah salah satu produk daripada keuangan daerah, di mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kebutuhan masyarakat, infrastruktur, jalan, atau misalkan membangun rumah sakit, gedung-gedung sekolah. Nah, ini adalah salah satu tanggung jawab pemerintah dalam memanage keuangan. Kemudian berikutnya di sini tadi melalui tahapan, pasti kan, yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap pengelolaan keuangan daerah harus betul direncanakan, dianggarkan, dan dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa? Tidak boleh ada kegiatan dalam suatu daerah itu bukan merupakan proses dalam perencanaan. Karena apa? Sekarang ini kan terbuka ya. Coba mungkin dengar bagaimana kampung-kampung itu membuat musrenbang ya. Kampung, kemudian di kelurahan, distrik. Karena apa? Ini adalah sebuah proses perencanaan untuk apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya seperti itu menunjukkan bahwa ternyata ini ada proses perencanaan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran itu bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian berikutnya penganggaran. Penganggaran itu adalah dalam upaya tadi mengalokasikan sumber-sumber kemampuan finansial itu kemana saja. Ya? Mungkin tahu, ada yang tahu namanya OPD, dinas. Dinas apa yang ada di kota? Yang tahu apa? Dinas apa yang tahu di kota?
Dinas kan ada dinas PU, dinas kesehatan, ya kan? Ya, kemudian ada dinas pemberdayaan perempuan. Nah, masing-masing dinas ini itu menganggarkan sesuai dengan tupoksi dan kemampuan perusahaan, kemampuan keuangan daerah. Itu dianggarkan, jadi ada proporsi masing-masing OPD. Kemudian berikutnya dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan apa? Yang dilakukan oleh masing-masing OPD ini benar tidak sesuai dengan tujuannya. Kemudian ada nggak alat bukti yang dilakukan? Ini kan yang sekarang ini kan ada fenomena, ada kasus tertangkap basah, korupsi dan sebagainya ya. Nah, ini menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh sebuah instansi tidak memiliki kaidah dalam mungkin dari substansi, dari sisi manajerial. Itu yang berikutnya kemudian yang harus dipahami juga ya, pertama tentang manajemen keuangan daerah menjadi penting ya. Karena apa tadi dari awal sudah disampaikan bahwa kalau kita bicara keuangan daerah berarti berbicara tentang bagaimana kemampuan daerah di dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi apalagi sekarang musim pilkada, ya kan? Musim ada janji-janji politik. Sebenarnya janji-janji politik itulah mengacu kepada manajemen keuangan daerah. Jadi nanti adik-adik harus lebih kritis. Kalau misalkan nanti ada calon yang bicara tentang program, kira-kira benar tidak? Ya, ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Jangan membuat program yang bombastis hanya kebutuhan sesaat, tapi ternyata setelah dianalisa kemampuan daerah sangat terbatas. Ya, jadi pertama itu ya aspek yang nanti adik-adik harus pahami untuk memahami keuangan daerah itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Artinya masyarakat itu boleh mengawasi dalam anggaran daerah. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukan. Ya, boleh ya kita katakanlah melakukan sebuah proses ini uangnya dari mana, menjamin bahwa apa yang dianggarkan itu betul-betul sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Kalau memang untuk tujuannya itu kesehatan, berarti alokasinya untuk bidang kesehatan. Kalau untuk tujuan kepenuhan, berarti untuk fasilitas ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ada keseimbangan fiskal daerah, menghindari defisit. Artinya ada kemampuan dalam memanage. Jangan sampai ada istilah lebih besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Uangnya dapatnya sedikit, tetapi pengeluarannya banyak. Ya. Ya. Berikutnya fungsi kita memahami manajemen keuangan daerah itu apa? Itu sebagai proses tadi ya, perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pertanggungjawaban. Jadi kalau nanti kita sudah mempelajari manajemen keuangan secara utuh, apalagi mungkin nanti ada ini kan calon birokrat, ya, siapa tahu nanti ada di kerja di pemerintah daerah, apakah nanti kuotanya kurang, mungkin kuotanya kurang, kita harus paham bahwa semua fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen itu harus dipahami betul. Jadi sebagai pertemuan awal, saya kira ini tadi cukup menarik ya, yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ada absennya tadi? Ya, coba lihat dulu, ya, saya mau lihat dulu. Nah, absennya ada dulu ya. Zahwan Anabila, ya, Kalin Amada, kemudian Santi Wulandari, Lorenzo Hamdani, Andika, kemudian Media, Suci Rahmadani, Eva Sekiana, Okta Padilla, itu orang ya. Nah, saya harapkan 21 orang ini tetap semangat sampai nanti kita tuntaskan 16 pertemuan. Nah, demikian ya. Terima kasih, tetap semangat. Saya yakin pendidikan akan mengubah masa depan kita. Sekali demikian, terima kasih untuk pertemuan sore hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semangat.